Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu kembali dengan Ibu Retno. Materi kali ini tentang interaksi sosial. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif. Peta konsep interaksi sosial dapat kalian amati. Kalian dapat menjelaskan pengertian dari interaksi sosial dan menyebutkan syarat interaksi sosial. Kemudian dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial, baik interaksi sosial asosiatif maupun interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dapat kalian lihat pada gambar, ada individu dengan kelompok, yaitu seorang guru yang sedang berinteraksi dengan anak-anak. Itu merupakan contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Ada dua anak laki-laki merupakan contoh interaksi sosial individu dengan individu. Kemudian di sebelahnya bisa kalian amati ada pertandingan sepak bola. Itu merupakan contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi antar individu atau interaksi sosial di mana kelakuan individu akan mempengaruhi atau mengubah individu yang lain maupun sebaliknya, merupakan pengertian interaksi sosial menurut Bonner dalam Ali tahun 2004. Syarat terjadinya interaksi sosial, yang pertama adanya komunikasi, yaitu hubungan antara individu. Yang kedua, adanya kontak sosial, baik secara fisik maupun non-fisik. Ciri-ciri interaksi sosial: A. Jumlah pelakunya lebih dari satu orang. B. Terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. C. Mempunyai maksud atau tujuan yang jelas. D. Melaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yang pertama adalah sugesti, yang kedua identifikasi, yang ketiga imitasi, yang keempat simpati, yang kelima empati, yang keenam motivasi. Sugesti merupakan pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti atau terpengaruh tanpa berpikir panjang. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain dan dilakukan oleh seseorang secara sadar. Imitasi merupakan suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan maupun aksi seperti yang dilakukan oleh model dengan melibatkan indera sebagai penerima rangsang dan pemasangan kemampuan persepsi untuk mengolah informasi dengan kemampuan aksi untuk melakukan gerak motorik. Motivasi adalah dorongan rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu yang lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Simpati merupakan suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Bentuk-bentuk interaksi sosial
dibedakan menjadi dua. Yang pertama, proses asosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama. Yang kedua, proses disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada pertentangan atau konflik. Proses asosiatif dibedakan menjadi tiga. Yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi. Proses disosiatif dibedakan menjadi tiga. Yang pertama kompetisi, yang kedua kontravensi, yang ketiga pertentangan. Kerjasama di sini yang dimaksudkan adalah usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Seperti dalam contoh gambar, ada sekelompok warga yang sedang melakukan kegiatan gotong royong. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsilisiasi, toleransi, stalimit, dan adjudikasi. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Yang kedua, proses disosiatif merupakan proses yang mengarah pada pertentangan atau konflik. Yang pertama, kompetisi merupakan proses individu atau sekelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedua, kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik, merupakan proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jelas menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Terima kasih. Demikian materi interaksi sosial yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar. Dan untuk tugasnya silahkan kalian buka Google Classroom. Terima kasih.